panci itu kan apa namanya, rebusan daging tuh kan banyak banget, saya tahu soalnya saya selalu megang itu gentong ya. Saya angkat, ini astagfirullahaladzim, kok buntelan yang tadi saya pagi lihat itu kok ada di dalam sini, celana yang dibuntel gitu, dikual-kual. Ya seperti biasa, sebelum maghrib itu soto tuh udah habis lagi. Ya, pokoknya angka 2 digit mah pasti ada, Pak. Yang ngapret tuh saya tuh diganggu sama pocong. Apa karena saya lagi hamil, pikirnya saya ya. Ya katanya kan kalau orang hamil itu wangi, sering diikutin sama makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kan siang ini, Teteh, boleh nggak nanti kalau misalkan Teteh lahiran, adik-adiknya Diana yang pendemin, Diana yang kuburin, Teteh tahu beres aja. Ternyata yang rame-rame itu cukup berbahaya ya. Iya. Di pinggir jalan yang tampak biasa, berdiri warung soto, ramainya setiap masa. Aroma sotonya wangi, kuahnya menggoda. Pengunjung membludak tak pernah reda. Tapi di balik mangkuk yang penuh rempah, ada rahasia tersembunyi dari pemilik usaha. Terdapat janji hitam untuk memberi tumbal dari ritual yang dijalani oleh Bos Teh Vike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Sobat semua malam hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, sudah ada narasumber di depan kita namanya Teh Vike. Iya. Halo Teh Vike. Halo Mae. Sehat Teh Vike ya? Alhamdulillah Mae sehat. Jadi Sobat, Teh Vike ini adalah salah seorang dulunya karyawan dan merangkap asisten pribadi ya. Iya. Pokoknya karyawan yang paling dekat dengan seseorang yang di video ini namanya Mbak Diana. Iya. Dia seorang pengusaha soto ya. Iya. Di mana melakukan pesugihan yang di dalamnya ada celana alias kolor ya. Iya. Nah itu ditemukan oleh Saya. Teh Vike. Iya. Mau nanya dulu nih sebelum berkisah ya. Iya, Sebelum siap. menceritakan Siap. dia. Ya. Udah izin nama Mbak Diana? Udah izin dan kebetulan saya kesini sama Ibu Diana. Oh jadi diizinkan ya. Iya, kebetulan saya juga diantar ke sini sama Ibu Diananya. Masalahnya nih kan ceritanya istilahnya kurang baik, Iya, tidak boleh iya. dicontoh, tapi Iya. Mbak Diana boleh ya Iya, mengizinkan. boleh. Tujuannya apa ya? Kok Mbak Diana boleh gitu diceritakan? Kayak supaya buat jadi pembelajaran kita, nggak ada yang mencontoh lagi ini kejadian seperti ini tuh, nggak ada yang nurutin gitu. Karena Mbak Diana sendiri sudah tobat ya. Iya, karena Ibu Diana juga udah tobat gitu. Ya. Supaya sobat nggak gagal paham, jadi setelah ini nonton kisah Mbak Diana di video yang ini nih di atas ya. Oke, Teh Vike apa sekarang kesibukan hari-harinya? Kesibukan saya sekarang di rumah aja ngurus Ibu anak-anak. rumah tangga. Iya, ibu Oke. rumah tangga. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin. Putranya berapa? 2. 2. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Oke sobat, jangan kemana-mana. Segera saja siapkan kopi, udutnya, dan makanan kecil untuk nonton kisah dari Teh Vike. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Teh Vike. Begini Mae, pada tahun 2018 ini ada saudara saya. Kebetulan saudara saya ini rumahnya nggak terlalu jauh gitu dengan saya ya Mang E. Keluarga saya ini main ke rumah saya. Saudara dari suami saya namanya Teh Gina. Teh Gina ini main ke rumah saya, yang awalnya kami ini berbincang seperti biasa aja, bercerita tentang segala macam, kami bahas semuanya. Tapi ujung-ujungnya ini Teh Gina ini bertanya sama saya, Teh Vike,
Teh Vika masih nyari lokal nggak? Gitu kata Teh Gina. Saya jawab dong, iya Gin, Teteh ini udah suntuk di rumah, udah lama gitu jadi pengangguran. Oh iya Teh, kebetulan nih saudaranya Mama, ya masih kerabat jauh gitu, masih saudara jauh dari Endut. Ini Endut itu sebutan buat mertua saya ya. Ya. Saudara dari Endut nih mau buka rumah makan gitu di kota, gitu tepatnya di jalan. Iya. Mau buka rumah makan soto di jalan. Coba aja Teh ke sana, kan masih saudara gitu ya. Siapa tahu Teteh diterima di sana gitu. Ya udah, kata saya besok Teh Vika ke sana lah. Kata Gina ini ngomong ke saya, udah Teteh besok jam 8 pagi aja ke sana. Soalnya Diana ini sering datang pagi-pagi ke rumah makan ini karena yang menyediakan bumbu-bumbu itu biasanya Diana sendiri, bukan anak buahnya, bukan karyawannya gitu. Gin, yaudah besok jam 8 pagi Teteh mau ke sana lah nemuin Diana. Yaudah Teh, saya bilang ke si Gina, makasih infonya. Keesokan harinya nih Mang saya ke rumah makan itu, ke jalan tepatnya. Saya ke sana, terusnya saya bertemu sama karyawan-karyawan yang lagi pada sibuk melayani pelanggan itu, soalnya ramai banget di situ. Itu gimana bentuk rumah makannya, mewah atau gimana? Masih sederhana itu, Sederhana. masih sederhana, rumah makannya masih sederhana, masih biasa aja gitu. Tapi pelanggan itu ramai banget. Sampai saya juga nggak terlihat gitu, nggak bisa ngebedain mana karyawan mana pelanggan gitu ya. Saya di situ ketemu salah satu karyawan Ibu Diana. Saya bilang, Mbak permisi, saya mencari Ibu Diana, apa ada di rumah makan ini? Nah kebetulan Teteh ini ngomong ke saya, ada itu di kantor, Ibu masuk aja ke dalam, kata karyawannya Ibu Diana ini. Kebetulan saya pun langsung masuk, itu udah dikasih izin sama karyawan ini. Saya pun masuk ke dalam. Saya ngetuk pintu, permisi. Dari dalam Ibu Diana menyuruh saya masuk, gak dikunci. Saya pun masuk. Nah di situ kami mulai perbincangan. Kata Diana ini ngomong ke saya, ini kayak istrinya Kiki ya? Saya jawab, iya Bu, ini istrinya Akiki. Oh ya, yang mandut itu ya? Iya, ini menantunya, saya bilang begitu. Oh iya. Jadi meskipun saudara tapi manggilnya ibu aja. Ibu ya, soalnya saya udah biasa manggil dia ibu gitu. Oh iya, bilang begitu kata Ibu Diana tuh. Ininya Endut, ada apa Teh kesini? Ini Bu, kata saya tuh. Saya pengen coba-coba ngelamar kerjaan di sini. Saya pengen punya pengalaman. Kemarin itu Gina ngasih tahu ke saya, katanya Teteh lagi cari pegawai baru gitu. Oh iya, jadi Gina anaknya ini Om Kumis. Iya, kata saya tuh ya. Oh iya Teh. Teteh sebelumnya pernah ini enggak punya pengalaman pekerjaan enggak? Begitu kata Diana ini. Kata saya tuh, saya belum punya pengalaman, tapi insya Allah saya bakal belajar gitu dari awal, mempelajari dengan cepat gitu apa yang harus saya pelajari. Oh ya siap Teh gitu. Ya udah Teh, nanti Teteh tunggu kabarnya aja ya. Teteh sekarang pulang dulu, nanti selang 2 atau 3 hari saya kabarin lagi Teteh gitu, kata Ibu Diana ini. Setelah itu saya pulang dari rumah makan itu. Selang dari rumah makan itu saya 3 hari atau 4 hari gitu ya Mang ya. Saya ditelepon sama Diana ini, sama Ibu Diana ini ditelepon. Assalamualaikum, Teh Vika, ini Diana mau ngasih tahu, Teteh besok datang ya ke rumah makan. Di situ otomatis saya kaget dong. Alhamdulillah kata situ ya. Akhirnya bisa gitu punya pengalaman kerjaan. Setelah beberapa tahun saya ini menganggur dari lulus SMA, saya belum punya pengalaman pekerjaan memang. Di situ kan otomatis saya senang banget. Iya siap Bu, nanti besok saya ke sana pagi-pagi ya. Teh jam 8 begitu kata Ibu Diana tuh seperti itu. Iya,
Nanti saya kesana jam 8, Bu, kata saya itu seperti itu. Pas besoknya jam 8 saya naik sepeda motor. Ya kurang lebih dari rumah saya itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, kebetulan rumah saya sama warung soto Ibu Diana ini nggak terlalu jauh. Saya sampai di rumah makan, saya langsung menghadap Ibu Diana. Nah di dalam ruangan itu saya dikasih pengarahan sama Ibu Diana ini. Teh, ini ada aturan-aturan rumah makan yang nggak boleh dilanggar gitu sama karyawan di sini. Karyawan sebelum-sebelumnya juga udah mematuhi semua aturan-aturan. Biarpun Teteh masih ada saudara sama Diana, tolong Teteh hargai ini aturan gitu, aturan di rumah makan ini, kata Diana itu ngomong ke saya. Kata saya selaku maksudnya karyawan ya, biarpun saudara tapi saya karyawan gitu. Iya, insya Allah saya bakal patuhi. Yang pertama ya Teh, kata Ibu Diana ini ngasih ke saya, Teteh nggak boleh ke belakang, soalnya di situ ada kamar yang nggak boleh dikunjungin sama orang, nggak boleh dimasukin lah, maksudnya nggak boleh dilihat, tuh nggak boleh mendekati. Nah yang kedua, yang racik bumbu itu hanya saya saja. Teteh cuma hanya tahu udah jadi aja di panci itu, di gentong itu Teteh udah tahu di panci aja. Teteh nanti bagian yang ngelayanin itu kuahnya, soalnya semua karyawan di sini itu udah ada ininya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, udah punya tugasnya masing-masing. Di sini saya kebetulan Teteh masih saudara saya juga percaya sama Teteh, kata Ibu Diana tuh ya. Jadi saya anuin kepercayaan ini ke Teteh, tolong diiniin baik-baik ya Teh, kata Diana tuh seperti itu ya Mang E. Di waktu setelah diinformasi seperti itu sama Ibu Diana, saya keluar. Terus saya dikenalin sama karyawan, namanya Teh Sofi. Teh Sofi ini pelayan lama gitu, karyawan lamanya Ibu Diana. Di situ udah dikasih tahu gajinya berapa? Di situ belum. Nah itu nanti gaji itu pas saya pulang. Ini kayak masa percobaan dulu gitu. Percobaan seminggu gitu saya kerja di situ. Ya ini Sofi nanti yang bakal nemenin Teteh gitu, ngebimbing Teteh selama Teteh di sini. Seminggu ini Teteh kasih ini dulu. Jadi belum saya terima, jadi baru belajar melayani doang gitu. Belum tahu gajinya di situ saya awalnya. Saya pun dibelajarin sama Teh Sofi ini cara melayani pelanggan. Emang di situ pelanggan tuh jadi penuh banget tuh Mang. Nggak pernah ada bangku kosong. Jadi setiap ada pelanggan yang pulang pasti ada yang datang. Jadi kami pun kerepotan gitu. Nah di situ juga Teh Sofi ngasih takaran ininya tuh. Yang penting nggak keasinan katanya gitu. Itunya sih terserah kamu aja. Soalnya itu juga kuahnya udah asin, kata Teh Sofi tuh. Nanti kamu bagian megang gentongnya, megang centongnya. Iya Teh, kata saya tuh seperti itu, kata Sofi. Ya makasih, udah diajarin kan situ. Jadi pun saya mulai melayani sampai jam istirahat. Jam 1 itu jam kami istirahat itu, tapi kami itu dibagi istirahatnya Mang E. Jadi nggak semua karyawan langsung istirahat. Kalau semua karyawan istirahat kan otomatis bakal keteteran itu ya. Itu dibagi 4 orang. Yang pertama dari jam 1 sampai jam 2. Yang selanjutnya itu asar sampai jam 4 gitu istirahatnya. Di jam 12 itu saya tuh disuruh istirahat. Udah istirahat aja dulu. Nah saya istirahat tuh di kamar. Ada kamar kamar istirahat karyawan. Jam 12 saya istirahat. Di situ masih biasa aja. Pikiran saya yang masih senang soalnya baru pertama punya punya pekerjaan gitu ya. Seterusnya juga saya kerja sama saudara, jadi saya udah enak lah, udah nyaman. Baru sehari kerja juga saya udah nyaman. Nah jam 1 saya kembali lagi kerja, di situ masih biasa aja, pelanggan juga masih rame. Sampai itu jam kurang lebih ya sebelum maghrib gitu ya Mang. Iya. Soto tuh udah habis. Soto itu udah habis, yang saya tahu itu daging tuh banyak gitu, banyak banget di dalam
Panci itu kan apa namanya, rebusan daging tuh kan banyak banget, saya tahu soalnya saya selalu megang itu gentong ya. Sebelum maghrib itu soto udah habis, kami pun karyawan ya namanya udah bisa pulang cepet, otomatis kan senang ya. Nah Ibu Diana itu kan kesehariannya juga selalu ada di rumah makan, enggak, jadi jarang dia meninggalkan ini rumah makan tuh, jarang pernah keluar dari rumah makan itu. Saya pun pulang setelah selesai pekerjaan ini, saya pulang ke rumah, saya cerita sama suami saya. Ya tadi alhamdulillah sama Diana kerjanya enak, saya nyaman, saya bilang seperti itu ke suami saya. Suami saya pun menanggapi, ya udah syukur kalau kamu betah di situ sih kerjanya, ya udah hitung-hitung pengalaman pertama pekerjaan, ngomongnya begitu kata suami. Iya. Nah keesokan harinya ya seperti biasa ya Mang, saya kerja masuk jam 8. Nah sebelum saya masuk kerja itu telepon ke teman saya selalu telepon, ini saya tuh sebenarnya udah diterima belum gitu ya. Awalnya tuh saya sebelum berangkat tuh, saya ini dua hari saya kerja ini, saya tuh udah diterima belum ya sama Diana. Ya coba kamu tanya aja sok nih, ngomong itu seperti itu. Yaudah saya tanya, kata saya tuh begituin ya. Udah itu saya pun berangkat ke rumah makan. Di situ kebetulan ada Ibu Diana. Ada Ibu Diana pagi-pagi sudah datang, kata saya tuh ketuk, Bu permisi. Oh iya teh, masuk Bu. Gimana, saya ini masih lanjut apa enggak? Saya tuh seperti, ya udah teh, harusnya kan teteh seminggu nih dicoba, kata Ibu Diana tuh. Tapi ya berhubung teteh baik, terusnya cepet nanggepin itu apa namanya, cepet bisa gitu ngelayanin pelanggan. Yaudah sok teteh sekarang jadi tangan kanan saya aja, teteh megang gentong, maksudnya megang gentong ini yang saya percayain sama teteh gitu, kata Ibu Diana tuh. Kalau tadinya siapa yang megang gentong? Tadinya Ibu Diana, kalau nggak langsung. kalau nggak Ibu Diana langsung Teh Sofi, cuma itu Teh Sofi juga jarang. Kalau Ibu Diananya mau ke belakang aja gitu. Nggak boleh sembarangan orang. Nggak boleh sembarangan orang megang itu gentong. Udah kebetulan teteh keluarga saya juga percayalah sama teteh, ngomong itu gitu, kata Ibu Diana tuh ya. Saya percaya sama teteh kalau misalnya teteh bisa gitu. Ya Bu, insya Allah saya bisa. Nah mulai dari situ teteh sekarang mau bantu di depan ya, masalah gaji nanti terakhiran pasti saya kasih lebih. Ya kasih Bu, kata saya tuh seperti itu. Saya pun kembali ke depan untuk melayani. Di situ pelanggannya bener-bener super ramai sekali, sampai ada yang makan sambil berdiri, ada yang apa di bawah itu lesehan pada makan di situ. Saking ramainya ya seperti biasa jam 5 udah habis. Kata saya nanya ke teman saya nih, Teh Sofi, kira-kira ini berapa kilo dagingnya yang dipakai? Perasaan saya lihat di dapur tuh banyak banget, tapi kok cepet banget habisnya. Kata Teh Sofi itu ngomong gini ke saya, iya warung ini tuh selalu rame banget, jarang sepinya, sama sekali nggak pernah sepi. Hebatnya Ibu Diana, kata saya itu seperti itu. Iya, saya juga pengen tahu rahasianya apa punya makan sukses seperti ini. Teh Fike tahu nggak dapat duitnya berapa itu sehari? Saya nggak megang uang, ada lagi bagian khusus megang. Nggak tahu dengar berapa? Ya nggak tahu, saya nggak pernah. Jutaan lah ya. Pokoknya angka 2 digit mah pasti ada Pak. Di situ saya sama Teh Sofi udah nggak usah terlalu jauh, tahu. Yang penting kita tugasnya kerja aja ya ke ya. Iya Teh, kata situ seperti itu. Dia biasa jam 5 udah habis itu soto. Saya pun pulang kerja, saya istirahat. Saya pun cerita lagi sama suami saya. Ya itu warungnya Ibu Diana ini banget ya, ramai banget. Kapan kita punya usaha seramai itu? Jadi pengen buka usaha gitu, kata saya tuh seperti itu suami. Ngaco aja, kata suami itu. Orang buka usaha itu modalnya nggak dikit, pasti banyak, kata suami itu seperti itu. Ya udah saya istirahat. Keesokan harinya pun saya seperti biasa masih melakukan aktivitas melayani soto seperti biasa. Tapi kejanggalan pertama ini saya alamin ya setelah berapa bulan saya kerja di situ ya.
pada suatu hari ini ya, jam berapa ya, pagi jam 7, saya ngomong ke suami saya, ya saya pengen berangkat pagi-pagi nih, soalnya setiap saya datang, Ibu Diana itu selalu udah ada di dapur gitu untuk meracik bumbu. Jadi sebelum karyawan itu pada datang, Ibu Diana ini selalu datang ngeduluin gitu sama karyawan tuh, dia dulu selalu datang. Kata suami saya, udah boleh, nanti air yang ngantor sekalian ayah yang sekalian ayah ngantor. Ya udah, jadi besoknya saya tuh diantar sama suami sekitar setengah 7 pagi. Saya nyampe ke rumah makan. Saya kaget, kok ibu udah ada di sini ya? Kata saya tuh begitu dalam hati. Padahal masih setengah 7, rajin banget. Jarang biasanya bos ada mau datang pagi-pagi seperti ini. Biasanya bos kan datang kan jam 9, jam 10 kebanyakan. Mungkin saya kebanyakan nonton sinetron kan seperti itu ya Mang Ea. Bos tuh seenaknya lah datang ke tempat kerja tuh. Kok Bu Diana rajin banget. Nah setelah itu saya pun menyapa Ibu Diana. Bu, kata saya tuh, ini jam berapa kok udah datang? Teteh rajin banget, nggak boleh datang sepagi ini harusnya. Jadi ngomong itu begitu kata Ibu Diana. Loh, kata saya tuh kan kalau karyawan berangkat semakin pagi kan harusnya semakin bagus ya. Soalnya ada yang ibu harus urus, ya ngomong gitu. Ada yang perlu saya urus dulu pagi-pagi itu sebelum membuka warung tuh harus ada yang saya urus. Kata saya tuh bertanya-tanya di hati, emangnya apa yang diurus, kan begitu otomatis kan ya pengen tahu gitu. Apanya yang diurus kan cuma ngurus bumbu doang, yang belanja juga udah ada di freezer, itu udah ada di freezer. Daging sama itu udah ada di freezer semua, daging sama rempah-rempah tuh. Ya udah kamu ke depan aja sok, beres-beres meja itu, beres-beres meja, beres-beres bumbu kamu, nyapu-nyapu. Iya Bu. Nggak lama saya ninggalin Ibu Diana. Saya penasaran itu, balik lagi ke belakang ke Ibu Diana. Kok Ibu Diana bawa kain kayak putih gitu, putih tebel kayak kain kafan seperti itu. Tapi itu ada ada serat-serat gitu tuh Mang. Terus ada racikan bumbunya sama kayak celana dalam yang dibuntel gitu, dikual-kual. Terus udah dimasukin kain kafan itu, diikat, terusnya disimpan di panci. Baru Itu kelihatan dari jarak jauh. kelihatan, soalnya yang nggak terlalu jauh ya. Jadi pintu sama saya itu Diana soalnya posisinya miring ke sini, pintunya tuh Mang Bu Diana di sini, pintunya di sini, jadi kelihatan dari samping. Jelas. Jelas. Berapa meter kira-kira? Ya nggak jauh banget ya, saya nggak bisa pokoknya nggak jauh banget, masih bisa dilihat sama saya gitu. Saya ngeliat kok kayak kolor gitu, tapi kolornya dibutel-butel gitu sama kain putih, selewer-selewer gitu, sama rempah-rempah dimasukin itu, terus itu diikat, Bu Diana ngikat masukin ke gentongnya. Saya kan situ bertanya-tanya, kok ada kain ya dimasukin. Ya saya nggak mau terlalu jauh lagi ya, udah saya biarin. Udah biarin, nggak mau ikut campur, saya simpen lagi. Jam 8 karyawan yang lain juga udah pada datang, warung juga udah mulai buka, rame lagi. Nah saya mungkin ke daleman, nggak tahu kencengan gitu, ngaduk-ngaduk itu kuah ya pakai ciduk. Saya aduk-aduk sotonya. Kuahnya mungkin pikirnya saya itu biar kuahnya itu mencampur jadi satu gitu, biar bumbunya itu biar ngaduk, biar rata. Dianuin itunya cenduknya saya angkat-angkat gitu, angkat-angkat, nggak sengaja saya ngangkat sesuatu gitu, kayak kok berat banget ini, apa ya, jangan-jangan daging, kata itu. Pas saya lihat, tapi saya nggak terlalu tinggi ngangkat itu kuah kuah itu nggak terlalu tinggi. Saya angkat, ini astagfirullahaladzim, kok buntelan yang tadi saya pagi lihat itu kok ada di dalam sini. Udah saya aduk-aduk, saya langsung jatuhin lagi tuh. Teman saya yang sebelah saya ini, yang bagian ini bumbu-bumbu itu yang ngasih mie seperti itu, Noel saya, kamu kenapa? Kayak kaget gitu. Saya masih shock gitu ya.
nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, kata saya tuh gitu. Kayak orang habis ngeliat apa aja kamu. Iya nggak apa-apa, kata saya tuh gitu. Itu lagi kerja, nanti kelihatan sama Ibu Diana ini lagi penuh banget yang mau beli. Di situ saya makin bertanya-tanya, kok bisa ada buntelan seperti itu, kenapa baru tahu, kok baru sekarang gitu. Saya tuh bertanya-tanya, kemarin-kemarin perasaan saya tuh nggak pernah nemuin beginian, kok sekarang kok malah keangkat itu, keambil apa ini. Saya tuh penasaran banget sama itu tuh, tapi saya nggak mau berpikir negatif dulu. Lama-lama saya sering ini ngaduk itu, mungkin ke sobek kali ya, dia ngikatnya kurang kenceng, itu keangkat celana dalam masih berbentuk bola-bola gitu. Saya astagfirullahaladzim, kok ini beda lagi, tadi putih, ini warnanya rada kecoklatan gitu, tapi masih berbentuk bola gitu, kayak dibuntel sama bos tuh, dimasukin kain, ditumbuk sama terus sama rempah-rempah. Di situ ada rempah-rempah juga. Saya kaget dong, di situ shock ya. Saya langsung lempar lagi gitu. Teman saya juga, "Hei, kamu kenapa lagi? Kok kayak orang shock gitu?" Enggak apa-apa. "Kayaknya kamu capek," ngomongnya gitu, karena teman saya, "Udah istirahat aja, istirahat." Teman saya nyuruh istirahat, Mang. Yaudah, saya tuh istirahat ke kamar khusus karyawan. Saya ke belakang, saya istirahat. Saya dari jauh itu, sebelum masuk kamar istirahat, saya melihat Diana ini masuk ke ruangan yang sama sekali karyawan itu nggak boleh masukin, area terlarang gitu, area sterilnya dia gitu. Ibu Diana masuk ke dalam, saya pikirnya saya itu Ibu Diana pengen ngambil sesuatu. Ibu Diana itu masuk ke ruangan, tapi ruangan itu gelap, Mang. Nggak ada cahaya sama sekali, gelap. Pas Ibu Diana itu buka pintu, saya dari jauh aja mencium aroma wangi gitu, aroma wangi banget, menyengat. Saya nggak ladenin, saya masuk ke kamar istirahat, saya tarik napas, saya berpikir positif lagi. Maksudnya itu apa yang saya lihat tadi itu di gentong itu, saya masih punya pikiran positif, karena dia juga masih saudara dari suami ya, jadi saya nggak mau punya pikiran yang macam-macam. Dari situ saya istirahat, terusnya sekitar setengah jam saya kembali lagi bekerja. Udah ngerasa lebih baik gitu dari yang tadi. Saya kembali lagi melayani pelanggan. Ya seperti biasa, sebelum maghrib itu soto tuh udah habis lagi. Di situ kami pun pulang cepat lagi. Sampai di rumah yang saya biasanya cerita sama suami masalah tentang pekerjaan di rumah makan Diana ini, biasanya saya cerita pulang kerja. Tapi sekarang saya lebih banyak diem. Saya nggak mau banyak cerita dulu ke suami, saya masih simpen sendiri. Gak mau terlalu terbuka sama suami gitu. Keesokan harinya saya berangkat lagi kerja. Pagi juga saya itu. Berangkat jam 7 pagi. Nah jam 7 pagi itu Diana tuh udah ada di rumah makan lagi. Kata saya, rajin banget kok. Pagi-pagi udah ada di sini lagi. Kemarin ada di sini, di rumah makan. Sekarang di rumah makan lagi pagi-pagi. Apa jangan-jangan setiap hari Ibu Diana ini yang ngeracik bumbu. Ini masakan sotonya ya. Tapi emang dari awal juga udah dijelasin kalau pagi-pagi dia sering dari pagi-pagi udah datang buat ngeracik bumbu. Sebelum saya masuk ke situ juga Ibu Diana tuh udah menjelaskan gitu ke saya kalau pagi-pagi dia yang racik soto. Dikiranya saya itu hanya seminggu berapa kali gitu ya, tapi kok setiap hari gitu ada di dapur rumah makan ini. Saya pun menyapa lagi, "Teteh, datangnya pagi lagi." "Iya," kata saya tuh, kebetulan ikut sama suami kan searah tuh, pekerjaan suami sama rumah makan saya itu searah. "Oh gitu, yaudah Teteh ke depan aja dulu, saya ini lagi ngeracik bumbu," kata Ibu Diana tuh. Tapi mukanya Ibu Diana tuh kayak gimana ya, kayak maling tertangkap basah gitu. Pucat pokoknya, ketahuan sama saya pagi-pagi itu. Saya pun kembali ke depan ya buat
bersiap-siap untuk ngebuka rumah makan itu. Saya nyapu, saya beres-beres. Jam 8 itu karyawan juga udah pada mulai banyak lagi sebelum karyawan ini melakukan aktivitas biasa berdoa gitu. Setelah itu ya pelanggan juga udah mulai datang, 1, 2 udah ya jam 10 tuh udah mulai ramai aja Bang. Jam 10 mulai ramai. Nah, saya di situ hari itu mungkin hari apesnya saya kayak mencium bau amis. Pas lagi ngejaga gentong itu, tiba-tiba bau amis. Kata saya adalah, ini kok bau seperti ini? Baunya menyengat banget. Apa dagingnya? Pikir saya kan lagi berhadapan dengan daging nih ya Bang. Pikir saya ini daging basi atau apa ya? Tapi nggak mungkin kata saya tuh. Ya masih bertanya-tanya aja dalam hati, tanya jawab sendiri gitu di hati. Nggak mungkin ini daging basi. Kok baunya hilang lagi? Tapi datang lagi gitu. Hilangin lah, nggak usah negative thinking. Udah gitu jam 12 kami pun istirahat. 4 orang ini istirahat. Nah, pas saya istirahat, kebetulan saya tuh ketiduran di kamar karyawan mes. Saya ketiduran di kamar mes. Saya tuh kayak rep-rep. Kayak direp-rep gitu bahasa Cirebon mah ya. Direp-rep, jadi antara sadar atau nggak sadar. Saya direp-rep, nggak bisa ngomong, saya teriak apa juga nggak ada yang ngedenger. Saya padahal di situ udah minta tolong, teriak-teriak saat itu tuh. Nggak tahu, yang rep-rep tuh saya tuh diganggu sama pocong. Pocong itu datang ke saya, kayak nindihin badan saya gitu. Pocong itu berdiri di atas perut saya, neken saya. Kata saya itu, saya teriak, tolong. Kata saya itu, tapi nggak ada yang ngedengar. Padahal di situ banyak sih ngeliat teman-teman saya lagi pada berbincang gitu. Cuma nggak ada yang ngedengar saya. Astagfirullahaladzim, saya nyebut, astagfirullahaladzim. Ini berat banget. Pergi, kata saya itu, pergi. Itu sosok pocong itu malah semakin berat gitu nih ke saya. Terus saya dijibit gitu sama teman saya, bangun, kamu kenapa teriak-teriak? Hey, Kata teman saya, astagfirullahaladzim, tadi ada pocong. Hei, ini masih siang, kata teman saya. Gak mungkin ada begituan, apalagi siang bolong kayak gini, tahayul kayak begituan, kata teman saya itu begitu Mang. Kamu nggak percaya sama saya? Iya. Jadi teman saya itu cuma mengiyakan aja Mang. Nah, di situ nggak dilanjutin lagi tuh. Masalah pocong itu nggak dibahas lagi sama teman saya. Karena kebetulan juga jam saya juga udah waktunya kembali untuk bekerja. Di situ saya kembali bekerja. Tiba-tiba ada sosok anak kecil, punya panjang, matanya merah, itu berdiri di sebelah gentong. Astagfirullahaladzim, saya kucek-kucek mata. Ini kayak orang, tapi kok begini banget. Saya kucek-kucek lagi, mata saya hilang. Tapi saya nunggu itu ada. Jadi kayak yang ngerjain saya gitu. Entah datang enggak gitu. Setiap saya kucek hilang. Tapi saya nunggu ke gentong itu ada. Setelah itu saya nggak mau ambil pusing gitu, nggak mau hirauin ini sosok gitu ya. Saya tetap fokus sama kerjaan saya. Udah itu saya mainin seperti biasa. Jam 5-an tuh soto udah habis. Saya pulang ke rumah ya. Saya juga diem, nggak mau cerita apa kejadian yang ada di rumah makan itu. Saya nggak mau cerita. Pas mungkin suami saya juga rada gimana gitu ya, ngelihat saya diem aja. Biasanya pulang kerja selalu cerita tentang pekerjaan saya, tapi ini kok kenapa aku diem aja. Suami saya juga negur, kamu kenapa sekarang nggak pernah cerita tentang kerjaan sama Diana, ada apa? Kata suami itu seperti itu. Saya jawab nggak apa-apa. Saya situ masih saya jawab nggak apa-apa. Ya udah istirahat, kamu capek, bilang gitu. Nah, keesokan harinya
Saya itu di situ ngerasa nggak enak badan Mang Setelah diganggu sama makhluk-makhluk itu, saya ngerasa nggak enak badan. Saya pun WA ke Ibu Diana untuk tidak bekerja hari itu. Ibu, maaf, hari ini saya tidak bisa untuk bekerja karena saya kurang enak badan. Oh ya sudah, nggak apa-apa ke, istirahat aja sampai kamu pulih, bilang seperti itu. Biar nanti ibu lagi yang megang gentongnya, kata ibu tuh seperti itu. Ya Bu, maaf, kata saya tuh. Udah, saya pun nggak kerja itu selama 2 hari Mang Nggak 2 hari saya nggak kerja. Saya dibawa ke dokter sama suami saya. Dokter pun ngasih kabar ke saya, katanya saya ini sedang mengandung. Saya sedang mengandung di sini. Saya pun senang dong. Udah berapa lama menikah, saya dikasih kepercayaan sama Allah gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah dikasih omongan gitu ya, walaupun masih berapa minggu di dalam perut gitu. Suami juga senang. Saya kembali dari dokter, saya pulang ke rumah, saya kabarin lagi Ibu Diana. Bu, maaf, besok saya belum bisa bekerja karena saya ini ternyata hamil Bu. Selama ini saya lemes-lemes, sakit, kurang enak badan ini, saya ternyata hamil. Nah, saya japri tuh Bu Diana. Oh yaudah, istirahat yang cukup, nanti kalau udah baikan kamu bisa bekerja lagi, kata Ibu Diana tuh seperti itu. Iya Bu, terima kasih atas pengertiannya. Saya di situ 3 hari nggak ke rumah makan. Saya hari ketiga saya kan berangkat tuh kerja. Saya diantar lagi sama suami saya ya pagi-pagi jam 7. Saya yang biasa lihat Ibu Diana udah ada di dapur itu, di dapur soto itu lagi ngeracik bumbu. Saya di situ berani menegur yang pas ketiga kali saya lihat Ibu Diana. Bu, maaf, Ibu, itu kain apa yang Ibu buntel gitu? Kok Ibu nggak buntel kain warna putih sama seperti celana dalam dimasukin ke panci? Gunanya apa? Kata saya kan gitu. Karena saya penasaran. Soalnya saya lagi posisi hamil, terusnya ada makhluk yang kemarin saya lihat, yang saya rep-rep itu pocong, terusnya makhluk kerdil yang di panci itu, yang awalnya saya nggak pernah lihat, jadi saya lihat. Jadi saya nekat penasaran sama Diana itu, saya nanya, Bu, maaf mau tanya, Ibu itu lagi ngebuntel apa? Terusnya kok dimasukin ke panci? Apa nggak kotor Bu? Saya bilang gitu. Apa nggak jijik? Saya tuh gitu. Nah di situ Bu Diana tuh mukanya kayak gimana ya, langsung berubah kecut, langsung udah ini bukan urusan kamu teh, udah kamu mah ke depan aja, urusan kamu mah di depan, ini dapur mah urusan Ibu. Kan dari awal kamu kerja di sini juga kan saya tuh udah bilang ke Teteh nggak perlu mencampuri urusan dapur, biar saya yang urusan dapur, kalian karyawan hanya melayani saja, tugasnya seperti itu. Aduh maaf, kata saya itu, saya hanya penasaran saja, kata saya tak gituin. Saya pun ke depan untuk beres-beres, mempersiapkan semuanya, manasin kompor, nyuci-nyuci lap gitu. Di jam 8, jam 9-an, warung pun buka, ya seperti biasa rame, selalu rame itu warung, nggak pernah sepi sama sekali, nggak pernah sepi. Ya saya juga di situ bertanya-tanya ini warung kapan sepinya, karena saya yang pelayan tuh sungguh udah capek gitu, maksudnya pengen istirahat. Nah setelah saya kembali bekerja tepat 1:30 itu, setelah saya istirahat, setelah saya istirahat dari kamar istirahat, saya kembali melayani pelanggan. Di situ saya dihantui lagi sama sosok jenglot itu yang mata merah, kuku panjang, rambut acak-acakan, dan seperti anak umur 5 tahun. Ada berdiri di gentongnya, di sebelah gentong itu soto. Wajahnya jelek ya? Wajahnya jelek banget, banyak koreng-koreng begitu, kotor aja pokoknya, serem, matanya merah bertaring. Di situ saya kaget, astagfirullahaladzim. Saya di situ nyebut, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Teman saya di sebelah, kamu kenapa Kak? Nggak apa-apa, kata saya itu seperti itu.
ya kalau capek istirahat ngomong gitu. Ya di situ saya istirahat di kamar tuh, di kamar saya sendirian posisi itu waktu saya istirahat tuh saya ditampakin lagi tuh kalau yang di kamar itu sosok pocong, matanya merah, adanya di sudut ruangan. Padahal itu siang-siang ya? Itu siang. Saya kan pernah ngomong sama teman saya waktu saya kerap pertama itu, ini saya kerap sama pocong, tapi kan teman saya gak ada yang percaya tuh. Jadi saya udah, teman saya gak ada yang percaya, saya gak mau bahas lagi. Nah yang hari berikutnya saya juga nemuin lagi, tapi ini gak, posisi saya gak tidur, saya sadar gitu karena saya kelelahan ya, abis ngeliat makhluk itu saya istirahat sebentar, gak taunya ada makhluk pocong lagi di pojokan berdiri, itu diem aja, jelas banget di situ. Saya lihat, astagfirullahaladzim, saya yang tadinya mau tenang pikirannya, nggak taunya malah ada yang gangguin gitu di pojokan itu. Otomatis kan saya langsung bangun, saya teriak keluar dari itu, saya teriak keluar dari kamar mes itu menuju ke depan. Tapi sebelum saya lari ke depan itu, saya berpapasan sama Ibu Diana, kamu kenapa teh? Kenapa? Kata Diana tuh, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, kata saya tuh seperti itu. Enggak apa-apa. Ada apa cerita? Enggak apa-apa, kata saya gituin. Yaudah, yuk ikut Ibu ke kantor, ikut saya ke kantor, kata Diana tuh. Saya ikut ke kantor. Di kantor itu saya ditenangin sama Diana ya. Ini teh minum dulu, dibikinin saya teh manis. Ini tadi Akiki itu kan suami saya. Akiki telepon, katanya teteh lagi hamil, ngomongnya seperti itu. Iya, saya lagi hamil Diana, kata saya. Hamil berapa bulan teh? Kata Ibu Diana. Saya bilang, ya masih hitungan minggu, belum besar. Oh, teteh lagi hamil 2 mingguan. Iya, kurang lebih, kata saya tuh gitu. Ya tadi Akiki nelfon saya, teteh kenapa nggak ngomong kalau lagi hamil, kata Ibu Diana tuh. Kenapa teteh nggak ngomong kalau lagi hamil? Berarti saya bisa istirahatin teteh gitu, maksudnya jangan terlalu capek buat istirahat, buat melayani pelanggan gitu, teteh ada rehat-rehatnya gitu, bisa sambil duduk lah ngelayanin. Oh nggak apa-apa Bu, nggak enak, soalnya kan saya ini masih saudara ibu, takutnya dispesialkan, takut ada rasa cemburu gitu ya sama karyawan yang lain. Oh nggak apa-apa kalau misalkan lagi hamil sih, mungkin karyawan yang lain juga bakal paham, kata Diana ini. Enggak Bu, nggak enak, ya udah terserah teteh aja, kalau teteh merasa sanggup ya teteh jalanin, kalau teteh nggak sanggup ya ngomong gitu, kata Ibu Diana. Iya, kata saya tuh seperti itu. Udah itu, saya kembali lagi ke depan buat melayani pelanggan. Nah, kebetulan saya lagi melayani pelanggan itu, ngaduk lagi tuh soto saya ya. Saya tuh ngaduk lagi soto. Saya ada rasa takut, tapi ini emang pekerjaan saya udah nggak mau dalam-dalam. Tapi tuh pas ngangkat soto lagi, saya ngerasa ini berat lagi. Nyangkut lagi? Iya, kok ini berat lagi? Jangan-jangan waktu pagi si Diana ini masukin lagi nih buntelan yang kayak kemarin-kemarin. Kok setiap hari ada aja gini, saya nemuin ini. Pantesan ya karyawan yang lain gak boleh megang gitu ya, pikirnya saya ya. Mungkin takut kebokar kali ya. Ya ini masih ininya saya aja, bicaraan dalam hati saya. Saya hirauin lagi karena saya udah terbiasanya ya, makanya saking terbiasanya melihat begituan. Jadi saya udah gak kaget lagi gitu, udah gak aneh lagi gitu ngeliat begituan buntelan seperti itu. Tapi di otaknya saya ngomong, aduh kasihan ini pelanggan yang datang dikasih kotor kayak begini. Saya tuh kan belum tahu di situ itu apa ya, kotor banget kayak gini, apa enggak ini ya, enggak jijik, pikiran saya tuh gitu. Udahlah, itu mah urusannya Diana, saya mah tugasnya cuma kerja, saya gitu. Selama di sana sering makan sotonya nggak? Saya nggak pernah ngicipin, maksudnya nggak pernah makan. Kalau ngicipin seruput itu pernah. Soalnya waktu itu Bu Diana pernah ngasih ke mertua. Saya kasih ke mertua saya tuh disajikan. Saya kebetulan belum makan, tapi sotonya udah habis dulu. Sudah habis dulu di meja makannya.
Jadi kalau siang nggak makan siang di situ? Enggak, saya bawa bekal dari rumah, kadang beli keluar makan. Tapi boleh kalau mau makan. Kalau makan boleh, mau makan sepuasnya juga boleh di situ. Cuma karena kami karyawan tuh saking repotnya ngelayanin pelanggan, jadi sama sekali nggak kepikiran buat makan soto itu. Jadi kami sudah bawa bekal dari rumah buat menghemat waktu gitu buat makan. Nggak pernah kami makan sotonya Ibu Diana ini. Emang kalau nyicipin gimana, enak rasanya? Kalau itu biasa aja ya, nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada yang aneh tentang rasanya. Enak aja gitu ya. Enak aja, pokoknya gurih. Dan saya juga tahu itu di dalam gentong itu daging semua. Sari-sarinya selain ada buntelan itu ada daging juga, kuah sari daging itu. Nah, setelah itu saya pun nggak hirauin, cuma saya masih berpikir-pikir, kok ada ini lagi, celana dalam lagi. Kenapa tega gitu ya, ada beginian? Apa sih manfaatnya? Ya ini mah tanya jawab hati saya aja ya, makanya ya saya nggak keluar gitu. Ya udahlah, saya biasa aja. Setelah itu waktu jam 5 pun pulang ya seperti biasa, saya pulang. Saya pun diam lagi, saya ngerenung lagi. Kok setiap hari kayaknya saya nemuin barang aneh terus selama ini. Yang awal-awalnya saya bekerja itu nggak pernah nemuin. Setelah beberapa bulan baru saya itu nemuin begituan. Kok makin lama makin kesini, kata saya itu sering nemuan yang aneh-aneh. Terus saya sering melihat makhluk-makhluk seperti ini. Apa karena saya lagi hamil, pikirnya saya ya. Ya katanya kan kalau orang hamil itu wangi, sering diikutin sama makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kan siang ini, posisinya siang bukan malam hari ya. Biasanya kalau makhluk begituan kan adanya malam hari biasanya katanya. Nah besoknya saya pun berangkat kerja lagi. Nah kebetulan itu hari Kamis tuh saya berangkat pagi dan seperti biasa Ibu Diana sudah ada di dapur lagi sedang meracik bumbu. Tapi di situ saya nggak menegur Ibu Diana. Saya langsung naruh tas saya ke depan. Mungkin saya udah bosan gitu ngelihat Ibu Diana masukin celana dalam, masukin rempah-rempah ke kain kafan itu yang dibuntel, terus saya dimasukin ke panci. Setelah itu jam 8 warung kami pun buka lagi. Pelanggan juga udah mulai rame. Nah sekitar jam 11-an itu saya permisi ke teman saya. Saya permisi dulu ya, mau ke kamar kecil. Saya bilang begitu ke teman saya. Nah ini nanti kalau sotonya sampai yang megang kan ini nggak boleh yang sembarangan orang megang. Kan kamu kepercayaannya Ibu Diana, kata si Sofi itu. Nanti saya takut dimarahin. Dan saya kebelet, kata saya itu ya. Saya kebelet banget pengen ke belakang, pengen ke air. Ya udah, semoga aja nggak lihat. Ibu Diana kan Ibu Diana di belakang di kantor, nggak mungkin ke depan karena saya kan tak ituin. Saya kan izin tuh ke belakang. Pas kebetulan saya ngelihat lagi tuh Ibu Diana pas hari Kamis itu. Kebetulan Kamisnya Kamis malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi, saya ngeliat itu Ibu Diana masuk kamar itu. Saya kebetulan mau ke kamar mandi yang jaraknya nggak terlalu jauh sama kamar itu ya. Berarti malam ini ya? Ini posisinya siang. Berarti malam Jumat. Legi. Malam Jumat Legi. Saya ingat di situ malam Jumat. Tapi belum malam. Masih ya asar gitu ya, sekitar jam 3-an. Ibu Diana itu datang ke kamar itu. Nah, saya lihat dari jauh, kan kebuka itu kamar ya. Tapi gelap kayak remang-remang gitu, kayak remang-remang, terus bau wangi-wangi banget. Ibu Diana itu sambil bawa nampan. Ini wangi apa? Parfum atau apa? Kayak wangi kemenyan. Sambil Ibu Diana bawa nampan. Kan kalau buka pintu kan harus tangan satu dan nampan tuh harus gini. Otomatis kan saya dari pinggir kelihatan tuh Ibu Diana satu megang nampan, satu buka pintu gitu. Kok Ibu Diana bawa nampan? Ada kayak piring sama makanan sama kopi sama kelapa gitu, kelapa daugan gitu ya, yang masih utuh gitu. Huh? Kata saya tuh, kok kayak gitu sih di kamar itu? Apa jangan-jangan Ibu Diana ada sesuatu di kamar itu?
Saya masih bertanya-tanya sendiri. Ah udahlah, nggak mau ikut campur, kata saya tuh. Saya di sini hanya bekerja. Cuma saya dalam hati tuh gitu aja, setiap saya menemukan kejanggalan, saya selalu berpikirnya seperti itu. Saya di sini niat kerja, nggak mau ikut campur terlalu jauh. Ini juga bukan urusannya saya seperti itu, selalu seperti itu. Nah, saya ke kamar mandi. Setelah saya selesai dari kamar mandi, saya buka pintu. Itu kaget Mang, pocong berdiri di depan saya, percis pas saya keluar dari kamar mandi. Astagfirullahaladzim, saya jadi kayak mau nabrak gitu. Astagfirullahaladzim, kaget banget. Saya kucek mata. Kata situ, nggak ada. Ya Allah, ini beneran enggak. Saya sambil ngos-ngosan gitu. Untung di situ saya nggak pingsan ya. Cuma saya teriak doang. Nah, saya teriak, Ibu Diana nyamperin. Kenapa? Kamu kenapa? Teh kenapa? Enggak apa-apa Bu, saya kaget. Kata saya tuh gitu. Jangan capek-capek, Teteh kan lagi hamil. Nanti saya yang disalahin sama Akiki kalau Teteh kenapa-kenapa. Kata Ibu Diana tuh begitu, bilang ke saya. Udah Teteh istirahat aja, udah jangan ke depan-depan lagi. Pokoknya di situ Ibu Diana tuh ramah banget sih sama saya. Enggak apa-apa Teh, saya cuma kaget, kata saya tetap gituin. Udah gitu saya ke depan. Ini pocongnya sama dengan yang dulu ya? Iya, mata merah, mukanya jelek banget pokoknya. Itu dia lagi ya? Itu dia lagi. Yang awal pertama pocong itu, saya kaget. Ya Allah, ini kok begini banget. Pas di situ posisinya malam Jumat, saya lagi hamil. Saya lupa bawa kata orang Jawa tuh bengle. Bawa bengle itu kan wajib, kalau orang hamil itu wajib bawa bengle. Apa itu bengle? Bengle itu semacam kayak bumbu dapur, bangle itu yang dicemitiin tuh Mang buat penangkal makhluk-makhluk begituan. Bawang putih? Semacamnya, tapi saya pakainya bengle kayak jahe gitu, tanaman obat gitu, namanya bangle kalau di sini ngomongnya. Itu katanya bisa buat nangkal makhluk begitu. Nah kebetulan saya tuh lupa. Nah saya di situ juga saya berpikir positif aja, apa jangan-jangan saya nggak pakai bengle, ini digangguin sama makhluk beginian. Besok-besok cobalah saya pakai bengle, pikiran saya. Saya nggak hirauin lagi, saya nggak dipikirin lagi. Masih ada sih ya rasa takut gitu. Cuma saya Bismillah aja sampai selesai kerja. Saya nggak mau ingat-ingat lagi kejadian yang tadi saya di kamar mandi, nggak mau ingat-ingat lagi si Diana bawa nampan itu. Saya masih pikiran positif aja di situ, masih pikiran positif walaupun ya hal-hal aneh yang menurut saya seperti itu. Saya pulang ke rumah. Nah di rumah pun saya diikutin diikutin sama makhluk yang kecil itu, bukannya pocong tapi makhluk yang kecil itu nempel kayaknya tuh di saya tuh, ngikut saya pulang ke rumah. Saya tuh bisa taunya nyium aroma amis, bau amis. Saya lagi di kamar kok bau amis gini. Kebetulan saya nggak dijemput sama suami dan suami saya tuh lagi kerja. Kebetulan suami saya kerja malam, saya di rumah kan sendiri. Kok bau amis apa? Kok kayak gini banget ya baunya? Nah saya lagi di dapur, gak taunya tuh makhluk kecil kerdil itu nongol di dapur, sekelibat kayak lari gitu Mang. Astagfirullahaladzim, itu apa tadi bayangan yang kayak gitu? Udah gitu saya ke kamar lagi, saya ngerenung lagi ya sambil saya takut gitu ya, sambil tutup pintu saya baca-baca aja di kamar sampai suami datang. Nah beberapa hari kemudian saya pun masih tetap bekerja sampai suatu ketika kandungan saya juga udah semakin besar ya, sudah sampai kehamilan 4 bulan. Nah selama 4 bulan ini juga saya masih tetap bekerja dan nggak pernah izin gitu. Saya sama Diana tuh nggak pernah izin. Oke, itu gaji udah tahu berapa? Waktu itu gaji saya itu 1.800.000. Pertama itu saya gaji 1.800.000. Bulan pertama itu saya gajinya 1.800.000. Lumayan ya? Ya lumayan, cuma nyentong doang, nggak racik apa-apa, cuma nyenteng kuah soto doang saya di situ kerjaannya. Nah saya kan hamil udah semakin besar, hamil 4 bulan. Saya tuh masih tetap bekerja. Nah pada suatu hari Diana ini manggil saya, Teteh ikut yuk ke ruangan saya, ada yang mau saya omongin, seperti itu.
Saya pun masuk ke ruangan Ibu Diana. Ibu Diana tuh ngomong saya begini, Teh, maaf, sebenarnya ini saya pengen ngomong sama Teteh, tapi Teteh jangan tersinggung ya. Iya, ada apa Diana? Kata gitu. Teteh, boleh nggak nanti kalau misalkan Teteh lahiran, adik-adiknya Diana yang pendemin, Diana yang kuburin, Teteh tahu beres aja. Teteh di situ nggak usah repot mikirin uang segala macam buat pengajian, buat akikahan, udah dari Diana semua. Yang penting Teteh mau nyerahin itu adik-adik anaknya Teteh. Kan kita masih saudara juga, gak jadi masalah kan kalau Diana yang mendemin. Nah, di situ saya mulai kaget ya. Maaf, Diana, kok jadi Diana yang repot? Kata saya tuh. Nggak apa-apa, Diana gak ngerasa ngerepotin kok, nggak ngerasa direpotin sama Teteh. Ini kan Diana yang nawarin ke Teteh. Terus Teteh bilang dulu ya sama Akiki, kata saya tuh begitu. Ya udah Teteh rundingan dulu sama Akiki, ya semoga aja Akiki ngizinin. Udah kayak gitu, saya pun keluar dari kamarnya Bu Diana tuh, ruangannya Bu Diana. Saya keluar, saya di situ masih berpikir, ya namanya perempuan ya, maksudnya lumayan juga gitu, nggak ngeluarin uang buat acara puputan gitu ya, tapi saya juga harus izin ya sama suami. Nah, di situ saya pun udah jam 5, saya kembali selesai pekerjaan, saya pulang lagi. Nah, saya kan pulang dari kerjaan nih, saya mau ngomong nih sama suami, mau cerita gitu yang tadi saya obrolin sama Bu Diana, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Soalnya banyak lagi yang harus saya ceritakan begitu. Masih panjang ya? Masih panjang di sini ceritanya. Oke, jadi saya juga penasaran nih. Iya. Oke, Sobat Malam Mencekam, ternyata kisahnya masih cukup panjang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam di episode berikutnya. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, ternyata yang rame-rame itu cukup berbahaya ya. Iya. Terima kasih Teh Vika, sehat selalu. Amin. Untuk menceritakan kembali ya. Amin. Ditunggu. Amin. Terima kasih Sobat Malam Mencekam, Teh Vika. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.